Hilmi segera berkata, "Maaf Laksmi, aku lupa kalau malam ini aku ada janji dengan temanku. Aku harus segera mandi dan bersiap-siap. Jika tidak, aku bisa terlambat." Laksmi tampak biasa saja, karena hal itu seringkali diucapkan Hilmi ketika Laksmi membicarakan masalah seperti itu. "Baiklah mas, segeralah mandi. Aku akan menyiapkan pakaian untukmu." Malam itu Hilmi benar-benar keluar, tetapi dia tidak pergi bertemu dengan temannya, melainkan ke suatu tempat yang sangat sepi, yaitu makam Lisa. Di saat Hilmi sedang duduk termenung di samping makam Lisa, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu di pundaknya. Hilmi segera menoleh dan melihat sebuah tangan memegang pundaknya dengan kuat. "Kakak," kata Hilmi ketika melihat tangan itu milik kakaknya Bima. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Hilmi terdiam. Bima kembali berkata, "Aku bertanya padamu Hilmi, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Dengan gugup Hilmi berkata, Aku hanya mengunjungi makam Lisa, Kak." Bima hanya tersenyum. Hilmi kembali berkata, "Karena sudah sangat lama aku tidak kesini, Kak." Bima lagi-lagi tersenyum, lalu membuang muka. Setelah itu Bima menatap Hilmi. "Oh, benarkah? Sudah sangat lama? Tapi aku sudah sering melihatmu ke tempat ini, Hilmi. Jangan pikir aku tidak tahu hal itu. Apa yang kamu harapkan dari perbuatanmu ini, Hilmi? Apakah kamu berharap Lisa bangkit dari kuburnya lalu kalian hidup bahagia selamanya? Katakan, Hilmi, kenapa kamu diam saja?" Hilmi tidak berani berkata apapun, karena dia tahu saat itu Bima sedang marah padanya. Bima kembali berkata, "Aku sangat bahagia karena kamu menikah dengan Laksmi. Dengan pernikahan itu, aku berharap kamu segera sadar bahwa Lisa pergi untuk selamanya, dan dia tidak mungkin kembali. Jika Widi meninggalkan aku karena pria lain, tetapi Lisa pergi meninggalkanmu karena meninggal dunia, Hilmi. Kamu harus sadar itu. Jangan buat dirimu seperti ini jika tidak ingin membuat kami sedih." Hilmi masih tertunduk tak berani menatap Bima. "Jangan pikir Laksmi tidak tahu tentang semua ini, Hilmi. Jangan pikir Laksmi tidak tahu jika kamu tidak mencintainya karena masih mencintai Lisa. Dia tahu segalanya, Hilmi. Dia tahu segalanya. Bahkan dia tahu setiap malam kamu kesini mengunjungi makam Lisa." Lanjut Bima sambil menangis. "Apakah kamu tahu, Hilmi? Suatu saat aku ke kamarmu untuk membicarakan masalah pekerjaan denganmu. Dan di saat itu aku melihat Laksmi menangis. Hilmi terlihat kaget mendengar perkataan Bima. Laksmi menangis sambil memegang sesuatu di tangannya. Saat dia sadar aku ada di situ, dia segera menghapus air matanya dan tersenyum padaku. Lalu aku bertanya, "Ada apa, Laksmi? Kenapa kamu menangis? Apakah kamu tahu apa yang dia katakan?" Dia mengatakan padaku, dia sedang mengingat kedua orang tuanya. Tidak semudah itu aku percaya padanya. Terlebih ketika aku melihat dia menyembunyikan sesuatu di tangannya. Lanjut Bima dengan kesal.
Hilmi begitu serius mendengar perkataan Bima. Karena aku begitu penasaran, aku memaksanya untuk memperlihatkan benda yang ada di tangannya itu. Saat melihatnya pun, aku juga sangat terkejut. Bagaimana mungkin kamu masih menyimpan semua foto Lisa di kamarmu? Bahkan semua kertas yang bertuliskan bahwa meskipun Lisa telah meninggal, kamu akan tetap menganggapnya selalu ada di dekatmu. Pikiran macam apa itu, Hilmi? Kamu sudah tidak waras, Hilmi. Ini sudah sangat keterlaluan. Hilmi kemudian bersujud di kaki Bima sambil menangis. Tolong maafkan aku, Kak. Tolong maafkan aku. Bima menatap ke arah yang jauh, lalu berkata, "Jangan meminta maaf pada aku, Hilmi. Meminta maaflah pada Laksmi, karena dia tahu semua perbuatanmu, Hilmi. Tetapi, dia tidak pernah memperlihatkan kesedihannya padamu dan juga orang lain. Karena apa, Hilmi? Karena dia terlalu mencintaimu. Dia tidak ingin kamu tahu. Jika dia tahu kamu masih terus memikirkan Lisa." Hilmi masih memegang kaki Bima kuat. "Jika kamu tidak mencintainya, maka jangan siksa dia seperti ini, Hilmi. Lebih baik kamu ceraikan dia. Tetapi jangan salahkan aku. Jika suatu saat kamu menyesal dan ingin kembali, dia sudah menjadi milik orang lain." Hilmi segera bangkit dan mengangguk. "Baik, Kak. Kini aku sadar dan menyesal." Setelah percakapannya begitu menegangkan itu terjadi, Bima dan Hilmi kembali ke rumah. Setibanya Hilmi di kamarnya, dia melihat Laksmi sedang tidur dengan lelap. Hilmi teringat dengan semua perkataan Bima, dan seketika air matanya jatuh berderai. Hilmi kemudian duduk di samping Laksmi dan terus memandangnya. "Maafkan aku, Laksmi. Tolong maafkan aku. Aku sudah sangat keterlaluan padamu. Aku sudah melukaimu dengan semua perbuatanku." Di saat Hilmi masih terus memandang Laksmi, tiba-tiba Laksmi bangun dan terlihat bingung melihat Hilmi yang menangis di hadapannya. Terlebih ketika tiba-tiba saja Hilmi memeluknya sangat erat. Laksmi yang masih sangat bingung berkata, "Ada apa, Mas? Apa yang terjadi?" Hilmi menangis sambil memeluk Laksmi. "Aku telah melakukan sebuah kesalahan padamu. Tolong maafkan aku, Laksmi." Laksmi melepaskan pelukan Hilmi. "Kesalahan apa, Mas? Mas Hilmi tidak memiliki kesalahan apapun padaku. Jadi, jangan meminta maaf dan berhentilah menangis, Mas." Hilmi menggelengkan kepalanya. Dia lalu menceritakan semua yang telah dia perbuat dan semua yang dikatakan Bima padanya. Laksmi menatap Hilmi dan membelai wajahnya. "Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti dengan semua hal itu. Lisa adalah kekasih pertama Mas Hilmi, dan di saat pernikahan kalian akan segera dilangsungkan, tiba-tiba saja Lisa pergi untuk selamanya. Itu semua membuat Mas Hilmi merasa sangat sedih dan kehilangan. Aku memang merasa sedih dan terluka karena suamiku masih mencintai wanita lain. Bahkan, di saat wanita itu sudah tak lagi ada di dunia ini. Tetapi aku tidak egois, Mas." Hilmi pun membelai wajah Laksmi, masih sambil menangis.
Laksmi kembali berkata, "Meskipun aku begitu terluka mengetahui semua itu, tetapi aku mencoba untuk membuat diriku mengerti bahwa Mas Hilmi tidak mungkin semudah itu bisa melupakan Lisa. Mas Hilmi sudah berusaha untuk melupakannya dengan menikah denganku, berharap dengan kehadiranku Mas bisa melupakannya. Tetapi tetap saja, aku dan Lisa berbeda. Aku tidak bisa menjadi Lisa yang selalu bisa membuatmu merasa bahagia, Mas." Hilmi menggelengkan kepalanya sambil terus meminta maaf kepada Laksmi. Laksmi meminta kepada Hilmi untuk berhenti terus meminta maaf padanya. Hilmi kembali memeluk Laksmi dengan sangat erat. Itu membuat Laksmi tersenyum. Dia berharap Hilmi benar-benar bisa melupakan Lisa dan menerima dirinya sebagai istrinya dan mencintainya seperti dia mencintai Lisa. Meskipun dia tidak bisa menjadi Lisa, namun dia memiliki cinta yang sama seperti Lisa. Laksmi berharap Hilmi bisa merasakan hal itu. Sejak saat itu, sikap Hilmi sangat berubah terhadap Laksmi. Hilmi lebih perhatian dan peduli terhadap Laksmi. Beberapa hari kemudian ketika Laksmi baru saja dari luar mengantar Aira untuk membeli beberapa perlengkapan untuk bayinya, Laksmi terlihat sangat heran ketika memasuki kamarnya. "Kenapa di kamar mati lampu, tapi di luar tidak? Apakah bohlamnya yang mati?" kata Laksmi penuh tanda tanya. Tanpa ada rasa curiga, Laksmi pun berjalan masuk seperti biasanya. Di saat Laksmi ingin membuka pintu lemari, tiba-tiba sebuah tangan yang cukup kuat memegang tangannya dengan sangat erat. Lalu tangan kuat itu menarik Laksmi. Laksmi pun terhempas pada tubuh seorang pria. Laksmi pun berteriak. Namun seketika, Laksmi berhenti berteriak. Ketika dia menyadari bahwa tangan itu adalah milik Hilmi yang kini berada begitu dekat di hadapannya. Hilmi memegang pinggang Laksmi dengan kuat sambil menatapnya dengan tajam. "Mas," kata Laksmi kaget. Hilmi tidak mengatakan apapun. Hilmi kemudian membalik tubuh Laksmi sehingga kini Laksmi membelakanginya. Hilmi kemudian mencium telinga, leher, dan juga bahu Laksmi yang membuat Laksmi merasakan sesuatu. Laksmi memejamkan mata lalu berkata dengan lembut, "Mas." Hilmi masih tidak menghiraukannya. Hilmi terus memberikan kecupan-kecupan lembut dan mesra di bagian sensitif Laksmi. Kini Laksmi meremas paha Hilmi, lalu kembali berkata, "Mas." Hilmi justru menuntun Laksmi menghadap ke cermin yang berada di lemari pakaian. Hilmi membuka kancing baju Laksmi yang berada tepat di bahunya, lalu kembali menghujaninya dengan ciuman. Laksmi dapat melihat dirinya di cermin, seakan pasrah dengan perlakuan Hilmi. Laksmi memejamkan mata dan sesekali menggigit bibirnya. Setelah puas bermain dengan telinga, leher, dan bahu Laksmi, kini Hilmi membalik tubuh Laksmi dan kembali mencium leher, dada hingga perut Laksmi. Laksmi semakin menggeliat dibuatnya.